Live. Oke, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat setia Pelita 41 yang menonton kami melalui YouTube channel Pelita 41, bahkan yang ada di Zoom meeting ini, kami mengucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu bersama saya Evangelis Anita. Kita akan berada di sini dalam acara sharing firman Tuhan Pelita 41 yang akan membahas kesepakatan yang akan disampaikan oleh Pastor Heri Ong dari Pelita Community. Waktu dan tempat kami persilakan Pastor. Oke, shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Baik yang ada di channel YouTube Angkat Pelita 41. Dan kita bersyukur, berterima kasih. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir bulan November. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Desember. Tentu bulan yang cukup sibuk bagi teman-teman hamba Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur kalau kita masih boleh bersama-sama melayani Tuhan di dalam bendangnya. Dan menjadi doa dan harapan kita semua tentunya, kita semua boleh setia sampai akhir. Nah, hari ini saya hanya ingin mereview apa yang sudah kita belajar beberapa waktu yang lalu. Karena ini hanya bicara tentang prinsip yang bisa dipraktekkan mulai dari keluarga, di dalam komunitas, bahkan juga untuk angkatan 41. Nah, hari ini kita tetap mau belajar tentang yang namanya sepakat. Karena berbicara tentang sepakat, itu kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Tetapi judul yang kita mau belajar hari ini adalah sepakat mungkinkah? Kenapa kita mau sama-sama sharing pagi hari ini tentang apakah sepakat itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi? Karena firman Tuhan juga mencatat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius bahwa di hari-hari terakhir manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadi pribadi yang ego. Dan realitanya hari-hari ini kita sudah bisa melihat, bahkan khususnya generasi di bawah kita, anak-anak kita. Tentu kita semua masih ingat kalau zaman dulu, waktu saya masih kecil dan berarti teman-teman juga masih kecil, kita nggak bakalan bisa main itu sendirian. Kita selalu main itu akan berkelompok. Dan nggak mungkin kita main berbagai macam permainan waktu itu yang selalu harus bersama-sama. Ya, walaupun tentu ketika bermain ada gesekan, nanti ada berantem. Tapi indahnya masa anak-anak itu setelah berantem sebentar lagi rujuk lagi, main lagi, nanti senggolan lagi, berantem lagi, main lagi. Tapi paling tidak sebenarnya generasi kita itu generasi yang dibangun dengan sebuah pola hidup bersama. Nah, berbeda dengan generasi di bawah kita, apalagi generasi milenial, apalagi yang lebih terbaru lagi mungkin generasi Alpha nggak salah ya, itu benar-benar membangun sebuah gaya hidup yang sangat-sangat individualis. Mereka nggak perlu keluar rumah untuk main, mereka cukup di rumah, bahkan di kamar mereka sendirian, mereka bisa menikmati. Di kota-kota besar, di komplek-komplek perumahan, jarang sekali kita melihat anak-anak bisa bermain bersama-sama, masing-masing di rumah. Bahkan terkadang sering kita dengar berita, bahkan ketika tetangga sebelah pun mengalami musibah, tetangga sebelahnya bisa nggak tahu. Jadi benar-benar apa yang firman Tuhan katakan, ya sedang digenapi hari-hari ini. Bahwa manusia itu mencintai diri sendiri, terlepas dari berbagai macam banyak alasan. Mungkin karena kesibukan pekerjaan,
apalagi di kota-kota besar khususnya. Tapi kalau di daerah-daerah mungkin ya masih bisa orang duduk sama-sama di pos ronda. Orang mungkin bisa sama-sama duduk di warung kopi untuk bisa ngobrol. Nah, tetapi inilah realita hidup hari-hari ini. Tapi seperti Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa di mana manusia mencintai diri sendiri. Sehingga berbicara tentang sepakat, mungkinkah itu terjadi? Tapi satu hal yang kita percayai, bahwa sepakat itu sangat-sangat mungkin terjadi. Apalagi tema besar kita beberapa saat ini adalah kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Karena seperti Matius katakan, bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku sepakat meminta apapun, maka Tuhan mengabulkan. Bapa di surga mengabulkan. Nah, jadi sekali lagi bicara tentang sepakat, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sepakat itu artinya setuju, semufakat, atau sependapat, atau yang kedua itu seia, sekata. Nah, jadi berbicara tentang kesepakatan memang tentu bukan sesuatu yang mudah. Bukan saja terlepas yang seperti saya katakan tadi, manusia mencintai dirinya sendiri, tapi masing-masing manusia itu diciptakan Tuhan secara spesifik, secara unik, dan setiap manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Contoh kecil, paling tidak sidik jari. Dari 7 miliar penduduk dunia, lebih kurang saat ini, belum lagi manusia-manusia yang sudah ada sebelumnya dan yang meninggal. Bayangin hanya selebar paling 1 kali 2 senti ini saja, tapi tidak ada satupun manusia yang mempunyai sidik jari yang sama. Ada istilah-istilah pepatah-pepatah di dunia katakan rambut boleh sama hitam, tapi hati siapa yang tahu. Setiap manusia mempunyai pikiran, kehendak, dan perasaan yang berbeda-beda. Nah, makanya yang seperti saya katakan tadi, sepertinya untuk menjadi setuju, semufakat, sependapat, atau seia sekata, di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini, sepertinya itu sesuatu hal yang impossible. Sesuatu yang kayaknya, aduh mungkinkah itu terjadi? Tapi ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya sepakat adalah hal yang pasti bisa terjadi. Ketika kita sama-sama, seperti prinsip ayat firman Tuhan yang sudah pernah saya sampaikan, Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Percayalah sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah menjadi makhluk sosial. Tidak ada satupun sebenarnya manusia yang bisa hidup sendiri. Bahkan ketika manusia merasa sendiri, apalagi sampai merasa kesepian di tengah keramaian, itu adalah sebuah situasi yang sangat-sangat mengerikan. Situasi yang sangat-sangat berbahaya bagi seseorang. Karena sekali lagi, Allah menciptakan itu sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk komunitas. Sebagaimana firman Tuhan dalam Kejadian katakan, Tuhan berfirman, baiklah kita. Ya, kita percaya Allah kita esa, tapi di dalam keesaan itu, kata ehad di dalam kitab Ulangan itu bukan tunggal, tetapi itu majemuk. Yang kita tahu hari-hari ini dengan istilah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan manusia juga diciptakan sebagai makhluk Tritunggal. Manusia itu adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. 3 hal ini berbeda, tetapi ketiga hal ini nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau mau disebut manusia.
Kalau hanya tubuh dan jiwa tanpa roh, itu disebut bukan manusia, tapi itu mayat. Nah, atau hanya roh dan jiwa nggak punya tubuh, nah itu bukan manusia, itu setan itu. Atau sebaliknya, hanya ada tubuh dan roh, tapi tidak mempunyai jiwa. Itu lebih tepatnya robot. Nah, jadi sekali lagi sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, tapi di tengah-tengah dunia yang firman Tuhan katakan di akhir zaman, di hari-hari terakhir, bahwa manusia akan mencintai diri sendiri, bahkan Matius pasal 24 katakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kata bangsa di situ memakai kata etnos, lebih tepat suku. Bahkan sekarang jangankan suku, antar RT bisa berantem, antar sekolah bisa berantem. Karena memang itulah yang terjadi hari-hari ini. Tapi sekali lagi menjadi doa kita bersama, baik Bapak Ibu, suami istri di rumah, orang tua, anak, bahkan di dalam komunitas, sel, di dalam gereja, dan di doa kita khususnya angkatan 41 yang di grup WA saja, saya lihat ada ratusan teman-teman hamba Tuhan yang sudah tergabung. Belum lagi seperti di buku yang kita buat, ada missing friend, ada teman-teman kita yang sudah nggak terpantau lagi mereka di mana, itu juga ratusan. Karena angkatan 41 memang satu angkatan yang wow, luar biasa, penuh kenangan dan sejarah dengan jumlah yang terbanyak sepanjang sejarah sekolah Alkitab Beji. Nah, apalagi sekarang kita sudah dipisahkan oleh jarak dan tempat. Tapi ya kita bersyukur melalui WhatsApp group, melalui channel ini, yuk kita sama-sama membangun sebuah kolaborasi dengan sebuah kesepakatan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, prinsipnya sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi nggak ada cara lain. Tapi Pastor, ya. Pastor saya mau tanya nih, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Kan kesepakatan itu mungkin terjadi. Nah, sedangkan pria dan wanita itu kan berbeda jenisnya kan. Bagaimana bisa sepakat? Kadang-kadang kan entah pria atau bagaimana kan egonya masing-masing punya ego ya Pak ya. Apalagi ditunjang dari usia, pendidikan pasti nggak sama. Contoh misalnya pria itu dia berpendidikan SD, ya kan? Terus dia berteman atau sedang memutus kata dengan wanita yang misalnya sarjana. Nggak ketemu kan? Tidak ada kata sepakat. Nah ini bagaimana? Seperti itu. Makasih. Jadi bicara tentang perbedaan, sekali lagi secara gender pria dan wanita itu berbeda. Belum lagi latar belakang sosial, pendidikan, seperti tadi dikatakan Ses Anita, itu berbeda. Terus belum lagi foto karakter berbeda. Jangankan pria dan wanita yang saya katakan tadi. Bahkan setiap pribadi manusia itu berbeda. Karena memang kita diciptakan Tuhan itu secara unik. Pribadi lepas pribadi. Karena kalau kita merujuk lagi kepada firman Tuhan di dalam Mazmur katakan, bahkan sejak kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan sendiri membentuk. Artinya kita ini bukan produk pabrikan, satu tipe, banyak, enggak. Masing-masing pribadi itu Tuhan yang membentuk. Jadi jangankan pria dan wanita. Pria dengan pria saja itu bisa banyak perbedaan, pola pikir, pendapat. Padahal sepakat tadi katakan apa? Sependapat. Nah, tapi kembali, mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Makanya kalau Bapak Ibu masih ingat sesi-sesi sebelumnya yang pernah saya sampaikan, memang kita akan menemukan yang namanya konflik. Sekali lagi ingat, tapi konflik itu adalah netral. Kenapa? Karena konflik itu situasi yang muncul karena sebuah perbedaan.
perbedaan pendapat, apalagi perbedaan gender, perbedaan pola pikir, perbedaan pola asuh, perbedaan foto karakter, ya tentu akan terjadi yang namanya konflik. Situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Tapi seharusnya kita bisa mengelola konflik itu. Nah, bagaimana caranya? Ini prinsip yang harus dipegang teguh, Filipi 2 ayat 5. Jadi kita tidak berprinsip pada pikiran kita sendiri, kita tidak berprinsip pada pendapat kita sendiri, kita tidak berprinsip pada ego kita sendiri, tapi masing-masing harus sepakat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Dan saya sudah terangkan ada 5 paling tidak pikiran dan perasaan Kristus yang harusnya ditaruh oleh setiap orang percaya khususnya. Nah, kalau sampai kita ngomong kita orang Kristen pengikut Kristus, tapi kita tidak menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, maaf, kekristenan Bapak Ibu dipertanyakan. Nah, dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 saya ringkas menjadi 5 paling tidak. Yang pertama itu pikiran dan perasaan Kristus itu adalah melepaskan hak. Yaitu kita tidak menuntut, tapi justru kita lebih fokus melakukan kewajiban. Kewajiban pria apa? Kewajiban wanita apa? Kewajiban gembala apa? Kewajiban jemaat apa? Nah, jadi fokus saja melakukan kewajiban. Itu hal yang pertama. Terus yang kedua itu mengosongkan diri, no reputation. Pastor, Ya. maaf saya potong nih. Tadi Pastor bilang kan melakukan kewajiban ya. Ya. Kewajiban yang pertama kita jangan menuntut, tapi melaksanakan kewajiban saja. Nah, bukankah kalau kita melaksanakan kewajiban, kadang-kadang orang merasa bosan. Saya sudah melakukan ini, tapi apa? Ya kan biasanya orang seperti itu. Karena orang biasanya ada pada titik jenuh. Ya kan titik jenuh yang sudah memang membuat dia bosan. Dia sudah melakukan hal-hal yang terbaik, dia sudah melakukan apa yang memang sudah menjadi urusan di dalam sebuah komunitas, gereja, rumah tangga dan sebagainya. Tetapi tidak ada istilahnya timbal balik. Ya, mungkin ya timbal balik seperti itu. Ketika kita berharap timbal balik, berarti sesungguhnya kita mulai menuntut dong. Bukankah itu manusia, Pastor? Karena kan biasanya justru gini. Itu. Nah, karena jarang orang. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kita mau hidup menurut standar manusia pada umumnya, atau kita mau ikutin apa kata firman Tuhan? Oke. Jadi kalau yang nurutin ego standar pada umumnya manusia, iya. Aku akan berusaha melakukan kewajiban. Tapi ketika aku tidak mendapatkan timbal balik, ya maaflah, mas aku terus melakukan kewajiban. Firman Tuhan ngajar kita paling tidak 2 hal. Prinsip yang pernah saya ajarkan, pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, pada saat yang sama kita terima hak. Artinya kalau sama-sama melakukan, menaruh pikiran perasaan Kristus, sama-sama fokus melakukan kewajiban. Kewajiban suami, contoh nih, Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kewajiban suami apa? Mengasihi. Kewajiban istri, tunduk, hormat. Ketika sama-sama melakukan kewajibannya, sama-sama menerima hak, tidak otomatis. Haknya suami apa sih sebagai kepala keluarga? Dihormati kan? Ketika istrinya fokus melakukan kewajibannya, hormati suaminya, ya suaminya dapat haknya dong. Sebaliknya ketika suaminya melakukan kewajibannya mengasihi istri, maka sang istri otomatis mendapat haknya untuk dikasihi, untuk diayomi, untuk dilindungi. Nah itu kalau sama-sama melakukan. Tapi mungkin seperti Ibu Anita tadi katakan, konteks kalau hanya satu pihak yang melakukan kewajiban. Bukankah kalau 3 ayat 23 katakan apa? Lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Walaupun kita melakukannya itu untuk teman, untuk istri, untuk suami, untuk anak, tapi ketika kita menaruh prinsip firman bahwa itu aku lakukan untuk Tuhan, kita nggak akan pernah kecewa. Satu masa ada satu teman saya, dulu waktu kami masih sering buat camp,
Kan biasanya yang namanya camp itu pasti yang paling sibuk itu yang namanya panitia. 1-2 kali camp, dia semangat lakukan. Wah, semua dia mau lakukan. Sampai beberapa kali camp, akhirnya dia mulai jenuh, mungkin bosan seperti apa yang Ibu Anita tadi katakan. Dia mulai merasa gini, kok jadi aku yang paling sibuk ya? Yang lain kayaknya masa bodoh. Kenapa aku habis-habisan, udah keluar uang, habis waktu, belum lagi korban perasaan. Dia mulai marah sendiri. Dia mulai merasa kecewa kok seakan-akan hanya dia yang melakukan kewajibannya. Yang lain kok masa bodoh. Sampai akhirnya ya dia cerita. Ketika dia datang sama Tuhan dalam kelelahan, dalam kekecewaan, dalam kemarahan. Tuhan cuma tanya gini, yang suruh kamu ngerjain itu siapa? Kalau kamu nggak kerjain, emangnya pekerjaanku akan terbengkalai. Aku bisa pakai orang lain. Nah, hari itu dia bertobat. Seringkali banyak orang itu tadi, akhirnya pikiran Kristus yang kedua itu nggak ditaruh dalam hidupnya. Yesus mengosongkan diri. Dia melakukan kewajiban. Padahal Yesus wajib nggak harusnya mati bagi kita? Enggak tuh. Yesus nggak wajib mati untuk kita. Kita yang berdosa harusnya kita yang mati binasa. Yesus nggak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Tapi Yesus melakukan. Terus ketika Yesus melakukan, dia mengosongkan diri. Dia tidak menganggap itu sebuah reputasi. Sehingga satu saat dia bisa ngomong gini dengan kita. Lu manusia kurang ajar ya. Aku sudah habis-habisan menyerahkan nyawa. Kamu nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Karena dia mengosongkan diri. Nah, makanya pikiran dan perasaan Kristus yang 5 hal ini harus benar-benar kita taruh dulu. Kalau sampai pikiran dan perasaan Kristus yang 5 ini nggak ada, ya itu tadi kejadiannya. Dia merasa dia yang udah berjasa, dia merasa dia capek, dia lakukan kewajiban kok yang lain enggak. Dia mulai menuntut, nggak fokus lagi melakukan kewajibannya. Dan itulah membuat orang kecewa, orang marah. Dan kalau saya mau berpikir dengan pola daging seperti pada dasarnya, pada umumnya manusia, sudah lama saya juga kecewa jadi hamba Tuhan. Saya ingat betul, waktu pertama kali ini bukan mengungkap aib, enggak, tapi ini sebuah pembelajaran hidup bagi saya. 1 tahun saya jadi hamba Tuhan, artinya tahun 92 saya sekolah Alkitab di Palembang, kemudian praktek, baru 1 tahun praktek, saya sudah mau mundur jadi hamba Tuhan. Karena satu hari saya diajak gembala saya untuk menghadiri pertemuan pemimpin daerah, level daerah. Ya, saya tidak ikut di dalam ruangan, saya hanya di luar. Tapi saya bisa mendengar karena semua jendela terbuka. Saya mendengar bagaimana rapat itu akhirnya semakin memanas, bahkan sampai gebrak meja. Dan saya ngomong dalam hati, kayaknya lebih oke jadi jemaat deh daripada jadi pendeta. Ini pendeta atau pendekar semua nih ya. Main gebrak meja, teriak sana, teriak sini. Aduh, kayaknya lebih baik aku selama ini jadi jemaat yang setia melayani Tuhan. Dengerin khotbah pendeta, yuk melayani sungguh-sungguh, rendah hati, mengampunin. Mata kepala saya, telinga saya mendengar dan melihat hari itu kejadian seperti itu. Saya ngomong, udahlah lebih baik saya mundur deh jadi pendeta. Ini mah bukan pendeta, ini pendekar semua ini. Tapi Tuhan ngomong, kamu jadi hamba itu jadi seperti aku, bukan seperti mereka. Nah, sejak hari itu saya bertobat dan sampai hari ini. Tidak ada satupun figur hamba Tuhan, maaf, bukan berarti sombong. Saya tidak mau menjadikan satu figur hamba Tuhan itu sebagai idola, sebagai teladan. Dalam artian secara keseluruhan ya, maaf Bapak Ibu maksudnya. Karena figur dan idola saya, teladan saya satu-satunya itu Tuhan. Bukan berarti tidak ada hamba-hamba Tuhan senior yang saya teladani hidupnya, ada. Banyak. Tapi kalau jadi hal utama, prinsip ini yang saya taruh. Pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga saya tidak pernah kecewa ketika saya melakukan. Bukankah kita nyanyi gini? Tak pernah kecewa
mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Tapi berapa banyak orang-orang kecewa dengan hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan kecewa dengan pimpinan. Dia rasanya dia sudah melayani habis-habisan. Loh, Anda melayani organisasi atau melayani Tuhan? Kewajiban yang Anda lakukan itu untuk organisasi, untuk gereja, atau untuk Tuhan? Itu dulu yang harus beres. Ketika engkau tahu bahwa semua itu engkau lakukan untuk Tuhan, maka percayalah, Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakanmu. Dan engkau nggak akan mulai merasa berjasa. Aku sudah lakukan semua, kenapa orang nggak terima kasih? Loh, firman Tuhan memang bilang di 2 Timotius pasal 3 tadi, manusia di akhir zaman tidak tahu berterima kasih. Kalau kita melakukan sesuatu, jangan berharap orang terima kasih sama kita. Ya kecewa nanti. Lakukan saja bagianmu, lakukan seperti untuk Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu yang ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, lu kok nggak terima kasih sama gua sih? Berani ngomong kayak gitu sama Tuhan? Saya sih nggak berani, Bapak Ibu. Nah, makanya balik-balik, kalau Anda ngomong Anda adalah Kristen, pengikut Kristus, ya kecuali Anda hanya sekedar beragama Kristen, ya saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau Anda menamakan diri Kristen, pengikut Kristus, ya pikiran dan perasaan Kristus harus ada dalam hidup Anda. Ya fokus aja lakukan kewajiban untuk siapapun dan lakukan itu seperti itu Tuhan. Terus kosongkan diri, jangan merasa punya reputasi. Kamu nanti kecewa. Seperti itu sih, Bu. Luar biasa sekali, Pastor ya. Terbuka pemahaman kita pada saat pagi hari ini ya, bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan supaya kita tidak kecewa. Memang betul Pastor, karena banyak sekali yang menjadi kendala ini orang-orang Kristen sendiri. Ya seperti Pastor bilang, saya sangat setuju ya. Mau dibilang apa, pendeta atau pendekar? Kalau dia pendekar ya, artinya kan ya seperti saya setuju dengan prinsip di Filipi 2 ayat 5, ya kan, menaruh sepikir supaya ini. Nah, kalau misalnya di sebuah organisasi, di sebuah gereja ataupun komunitas, kalau memang merasa tidak sepakat karena mungkin belum tercapai apa yang kita mau, ya mungkin saya sangat setuju, pasti itu akan kita sendiri membuat diri kita kecewa ya. Karena kita merasa ya tujuan kita tidak terpenuhi, ya kan? Tapi kalau kita memang sepakat, ya apa yang kita lakukan untuk Tuhan, walaupun secara organisasi kita belum legal atau bagaimanapun, ya misalnya belum ada izin dan sebagainya, kita happy aja ya Pastor ya. Oke, luar biasa Pastor ya, pemahaman saya berterima kasih sekali ya, dapat pencerahan yang luar biasa. Artinya saya tetap harus memandang Tuhan, saya tidak akan memandang kepada manusia kalau saya melakukan pekerjaan. Betul. Lagu kita dulu apa? Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Apakah teman-teman lupa lagu-lagu lama? Keasikan nyanyi lagu baru nggak masalah. Tapi lagu lama itu singkat, padat, dalam. Dan jangan hanya sebatas menguasai lagu. Jadi lagu itu yang harus menguasai hidup kita. Sama jangan kita hanya sebagai pendeta hanya menguasai banyak ayat, tapi apakah ayat firman itu menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita, mengontrol hidup kita. Nah itu jauh lebih penting yang perlu kita renungkan hari ini. Kalau menguasai ayat, saya percaya ada banyak pendeta yang bahkan bisa disebut konkordansi berjalan. Dia tahu, dia menguasai, menghafal banyak ayat. Saya salut. Tapi bukan itu yang harus kita bangun. Apakah ayat firman Tuhan itu menguasai hidup kita, sehingga itu memerdekakan hidup kita. Nah makanya balik-balik pikiran dan perasaan Kristus, yaitu firman, harus menguasai hidup kita. Bahkan sampai jadi respon otomatis. Kan berkali-kali saya katakan, 87-95% hidup kita ini sangat ditentukan dengan yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau di hati kita ini hanya isinya firman, ya respon otomatis kita akan firman. Ketika kita disakiti, ketika kita sudah kerja habis-habisan, tapi orang nggak say thank you dengan kita, orang tidak ngomong, memberi pujian kepada kita, respon kita respon firman, bukan respon daging.
Hati-hati. Kan Petrus katakan gini, singa itu mengaum-ngaum di sekeliling kita mencari saat yang lemah. Nah, singa itu makanannya daging. Kalau kita hidup nggak di dalam roh, hidup di dalam daging, ya jadi sasaran empuk hari-hari ini. Makanya jangan hidup dalam kedagingan, ego. Nyanyinya sih boleh. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Benar, udah mati. Makanya pedoman, penghayatan, pengamalan baptisan itu kan itu. Setiap hari kita ingat, oh Harry yang dulu sudah mati, Harry tukang marah, Harry yang gampang tersinggung, Harry yang gak jujur, itu udah mati, udah dikubur bersama Kristus. Yang sekarang itu Harry ciptaan baru, yang menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah itu yang harus di PPPB. Kalau di negara kita kan ada P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah, kalau kita di dalam kekristenan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan baptisan. Nah, itu yang harus kita praktek. Dan saya mau kasih garansi ketika kita praktek, hidup kita happy, hidup kita bersuka cita, hidup kita nggak ditentukan oleh keadaan sekeliling kita, hidup kita nggak ditentukan lagi oleh apa yang kita alami. Enggak. Sukacita kita, damai kita dari dalam keluar. Tapi kalau hidup kita masih ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang menimpa kita, saya mau ngomong, kasihan deh lo. Kasihan hidup model seperti itu, capek. Nah, jadi balik-balik, yuk taruh pikiran dan perasaan Kristus. Makanya saya katakan tadi, memang mungkin nggak sepakat. Kalau ngikutin daging, nggak mungkin. Manusia itu berbeda tiap pribadi. Belum lagi ego manusia, mementingkan diri sendiri. Tapi balik-balik kita mau hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Bukankah surat Rasul Paulus sudah mengajar banyak? Hendaklah kita memberi diri dipimpin oleh roh dalam Galatia pasal 5 ayat 18. Dan hiduplah dalam roh, bukan dalam kedagingan. Dan saya mau kasih tahu, itulah kebenaran yang memerdekakan kita, membuat kita happy dalam segala keadaan. Nah, pikiran dan perasaan Kristus yang berikutnya adalah rendah hati. Enggak baperan orang rendah hati itu. Orang nggak ngomong terima kasih, baper, ngambek, tersinggung. Nah, orang yang rendah hati enggak. Masih ingat rendah hati itu artinya apa? Kita sadar, kita sudah ada di posisi yang paling rendah. Sehingga tidak ada satupun orang, tidak ada satupun kejadian yang bisa merendahkan kita lagi. Justru orang yang masih merasa direndahkan, itu artinya orang tinggi hati. Hanya orang yang tinggi hatilah yang bisa merasa direndahkan. Kalau orang rendah hati mah nggak bisa direndahkan. Mau dienyek, dietrek-etrek kata orang Jawa, mau diinjak-injak. Nah, saya udah melewati masa-masa seperti itu. Ketika saya membangun sebuah gereja yang ya menurut saya ya paling megah lah di kota Jambi, 3 tahun saya kena panas, kena hujan, ngawasin pembangunan, nggak digaji. Terus begitu selesai disingkirkan begitu saja. Bahkan terakhir berapa tahun yang lalu melalui sebuah aras di acara Natal, saya harusnya dijadwalkan khotbah di gereja itu. Ditolak pakai alasan jemaat tidak menerima pendeta Harry khotbah di gereja ini. Loh. Terus saya marah, tersinggung. Enggak. Saya datang acara Natal itu karena saya anggota aras tersebut, di mana sinode saya waktu itu ya masih di aras tersebut. Ya saya datang sebagai jemaat, saya nggak khotbah. Karena memang ditolak untuk khotbah di situ. Terus saya marah, mencak-mencak. Terus mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau nggak ada saya, siapa yang bangun gereja gede nih? Enggak, saya enggak baperan, saya tetap datang, saya ikutin ibadah Natal itu. Nah, jadi come on, taruhlah pikiran dan perasaan Kristus kalau mau mengalami kuasa kesepakatan itu. Terus berani mengakui kelemahan, orang rendah hati itu cepat minta maaf. Ya pasti akan sepakat. Nah, tapi kalau sama-sama gengsi, lipat tangan, sorry ya,
Kalau dia nggak duluan minta maaf, nggak bakalan aku maafin. Ya nggak mungkin sepakat. Jangankan dengan angkatan 41 sebanyak ini. Suami istri, orang tua, anak, kalau sama-sama kayak gini, sorry ya. Kalau dia nggak duluan minta maaf, nggak bakalan. Wah, kalau ada satu suku ngomongnya gini, mardomu di Tanorara. Wah, sampai ketemu di Tanah Merah. Sampai mati nggak gua maafin lu. Aduh, cilaka, saya bilang. Nah, tapi yuk, balik-balik kalau mau sepakat, mungkin, sangat mungkin. Kalau sama-sama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Terus Yesus itu taat, Kristus itu taat. Tentu saya percaya setiap hari ketika kita ngadepin masalah, ngadepin konflik, daging ini kan rasanya pengen berontak kan. Tapi kan Kristus taat. Pengennya sih, tapi karena engkau ngomong ampuni, aku ampuni deh Tuhan. Nah, taat sama Bapa. Tapi Terus berikutnya Pastor, rela. Hah? Pastor, proses itu kan sangat sakit, Pastor. Ya kan, sangat sakit karena manusiawi ya. Kita kan manusia kan, ada bahasa mengatakan kita ini manusia. Nah, itulah Sakit tipuan itu. iblis, kalimat-kalimat yang selalu membuat kita akhirnya melemahkan kita sendiri. Namanya juga manusia. Manusiawi dong. Oh, balik-balik kita mau hidup dengan cara dunia atau cara Allah. Kan Paulus pernah ngomong, ya kami hidup di dalam dunia, kami masih hidup dalam dunia, saya juga masih hidup dalam dunia. Tapi saya tidak memakai cara-cara dunia. Saya ulangi, seperti Paulus ngomong, saya juga masih hidup di dunia nih. Sama, setiap kita masih hidup dalam dunia. Tapi firman mengajar kita, Paulus mengajar kita untuk tidak memakai cara-cara dunia. Kita ini duta-duta kerajaan Allah. Kita ini orang-orang yang harusnya menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, gimana caranya kita menghadirkan kerajaan Allah? Ya cara hidup kita, cara hidup kerajaan Allah. Bukan cara keinginan daging kita dong. Nah, cara hidup kerajaan Allah seperti apa? Ya firman Tuhan. Minimal 5 ini aja dulu. Taat pada perintah firman Tuhan. Nah, ayo come on, saya mendorong setiap kita, apalagi khususnya pendeta, hamba Tuhan, engkau yang tahu banyak firman, ini waktumu untuk praktekin firman. Makanya saya punya prinsip dan kami punya prinsip mengkhotbahkan apa yang kami hidupi dan menghidupi apa yang kami khotbahkan. Kemarin ada satu jemaat dari Pulau Bangka datang sengaja mau ketemu untuk konseling. Dia bukan jemaat gereja kami, tapi jauh-jauh dari Bangka dia cari untuk ngobrol. Nah, intinya orang tuanya ini terkejut karena tiba-tiba anaknya menyatakan bahwa dia sudah pindah. Nah, keyakinan. Ya, akhirnya kemarin rekonsiliasi. Saya tanya, apakah ada pendeta-pendeta yang mengecewakan kamu? Ini realita yang harus kita pahami ya. Ada banyak anak muda akhirnya keluar karena kadang melihat kita. Makanya yuk, sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai ayah, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Saya pernah gagal, iya, saya pernah gagal jadi seorang ayah. Karena sebuah paradigma yang salah. Tapi saya belajar untuk bertobat. Saya belajar untuk kembali kepada firman. Nah, itu yang harus kita praktekkan. Ya, mungkin ini cukup keras firman Tuhan hari ini. Tapi prinsip yang selalu saya ajarkan, firman itu tidak pernah keras. Tidak ada firman Tuhan yang keras. Kalau Anda merasa firman Tuhan yang Anda dengar hari ini keras, itu karena hatimu yang keras. Makanya kitab Ibrani katakan, kalau hari ini kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadi bagi saya tidak ada firman Tuhan yang keras. Firman Tuhan itu datang dengan lemah lembut, menegur. Tapi ketika hati kita keras, ya rasanya keras. Seperti batu, kalau ditetesin air, airnya mah lembut. Tapi begitu kena batu yang keras, muncrat ya. Tapi coba ketika ini spon, ditetesin air, langsung lembut, diserap.
Nah, harusnya kita seperti itu terhadap firman. Jadi nggak ada firman yang keras bagi saya. Yang membuat rasanya firman itu keras, hatimu yang keras. Dan pikiran dan perasaan Kristus yang terakhir itu adalah rela berkorban. Jadi udah praktekin aja deh 5 ini dulu. Saya percaya kita akan bisa mencapai yang namanya kesepakatan. Karena kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4, jadi karena dalam Kristus, nah di dalam Kristus itu kata kuncinya. Sekarang pertanyaannya kita tinggal di dalam Kristus atau enggak? Kalau kita tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam kita, kita manunggal dengan Kristus sehingga pikiran dan perasaan Kristus ada dalam hidup kita, ya ini akan terjadi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini ada yang namanya proses. Sampai mencapai yang namanya kesepakatan itu, nah ini langkah-langkahnya. Ini dari sesi-sesi awal saya, ini dirangkum lagi. Makanya di awal tadi saya katakan saya hanya mereview hari ini. Dan saya berdoa berharap kebenaran yang kita dengar hari ini, kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Komunikasi adalah dasar kehidupan. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan itu komunikasi. Sering-sering ngobrol, sering-sering ketemu ngopi. Karena kalau udah jarang ketemu, nanti asumsi. Ya, makanya kalau mau buat reuni, bolehlah buat reuni. Nggak pakai fisik, pakai Zoom juga bisa. Tapi itu tadi kan, ini cukup besar. Tapi ketika sama-sama menaruh pikiran perasaan Kristus, terus sering-sering berkomunikasi. Pengurus sering-sering ketemu, ngobrol. Ketemu itu jangan cuma rapat untuk hal-hal yang penting. Ada prinsip gini, komunikasi yang sehat itu komunikasi yang sampai bisa ngobrol hal-hal yang nggak penting. Itu komunikasi sehat. Kalau cuma ngomongin hal-hal yang penting, nah, itu komunikasi belum sehat. Karena kalau udah ngobrolin hal-hal yang penting, biasanya beda pendapat, nggak sepakat, nggak sependapat, berantem nanti malahan. Nah, jadi kalau komunikasi sehat itu bisa sampai hal-hal yang nggak penting, bisa ngobrol, ngalor ngidul. Artinya begini, kalau kami pertemuan selalu dibagi pada tiga bagian besar kan, yang sering saya katakan. Sepertiga yang pertama itu kami ngopi-ngopi, ngobrol, tanya keluarga, tentang bisnis, pelayanan, ya berbagai macam hal. Atau ngobroli hal-hal yang lagi hot. Terus yang kedua doa. Doa sama-sama. Karena sekali lagi prinsipnya kita akan intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Nah baru sepertiga yang waktu berikutnya terakhir baru ngomongin agenda apa yang mau kita kerjakan. Tapi kalau yang ketiga ini sudah didasari dengan hati yang sudah nyambung, sudah connect sama-sama dengan Tuhan, ini gampang ini. Ini masalahnya enggak, begitu ketemu langsung bahas agenda, urusan penting, beda pendapat. Nah, jadi genting masalahnya. Doa ya asalah, jangan sampai ini orang Kristen mulai kok nggak pakai doa. Tuhan terima kasih, kami mulai pertemuan kami pimpin tuntun. Nah, ngomongnya doanya minta dipimpin tuntun hikmat Tuhan. Tapi begitu jalan rapat, ego masing-masing yang jalan. Itu kan kurang ajar sama Tuhan namanya. Ngomongnya doanya minta Tuhan pimpin, tapi nggak mau tunduk sama pimpinan Tuhan. Semua mau egonya masing-masing. Maaf, kadang banyak manusia memang kurang ajar sama Tuhan. Nah, jadi komunikasi itu harus dibangun. Terus keseimbangan itu kunci kehidupan. Ya sama-sama seimbang.
Giliran orang ngomong, aku diam. Giliran aku ngomong, kamu yang diam, gantian, biar seimbang. Ini enggak, satu mau ngomong, satu ngotot, satu naik oktav, satu naik 3 oktav. Ya udahlah, gebrak meja ujungnya. Nah, tentu terus itu sebuah proses, kata Sus Anita tadi. Ya, perubahan itu adalah sebuah proses kehidupan. Nggak gampang untuk terus saling memahami. Nah, barulah bisa mencapai yang namanya kesepakatan, mengalami kuasa. Tapi itu tadi prinsipnya, taruh pikiran dan perasaan Kristus, terus langkah-langkahnya ini. Ada komunikasi, ada keseimbangan, terus semakin hari mengalami perubahan proses. Kan Amsal bilang apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tadinya kasar, gesekannya sakit banget. Tapi semakin hari semakin gesekan. Jadi sekali lagi prinsipnya jangan takut dengan konflik Bapak Ibu ya. Jangan takut dengan yang namanya perbedaan. Justru ketika kita mengalami dan melihat, memahami perbedaan, kita bisa memahami, oh ternyata kawan aku itu nggak suka kalau aku ngomong seperti ini. Kalau gitu aku harus rubah cara ngomong. Oh ternyata kawan aku nggak suka makanan yang seperti aku suka pedas nih contoh. Oh ternyata istri saya nggak suka pedas. Nah, saya bisa memahami. Justru karena perbedaanlah saya bisa memahami pasangan. Justru karena perbedaanlah saya bisa memahami orang lain. Apalagi saya belajar foto karakter. Tentang foto karakter kan ada 2 hal penting. Saya tahu titik kritis saya, ya saya berubah. Yang kedua, saya bisa memahami orang. Oh kenapa orangnya seperti ini? Oh iya, dia orang dominan. Pantaslah dia mau ngegas terus, mau cepat, nggak sabaran. Saya bisa paham. Enggak, saya terus ini orang mau menang sendiri, mau ngegas. Enggak, saya paham. Oh ini orang dominan. Oh ini orang intim, ini orang stabil, ini orang cermat. Apalagi ngadepin orang cermat, aduh ribet banget semua. Hal-hal yang gampang dijadiin susah. Aduh, nah kalau nggak paham kan bisa jadi berantem. Nah, makanya itu sebuah proses mengalami pemahaman. Barulah bisa mencapai yang kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Jadi sepakat mungkin nggak? Sangat mungkin. Kalau mau sama-sama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kan berkali-kali saya katakan, kalau ditanya Pak Heri sama istri masih konflik nggak hari ini? Ya masih, karena kami mempunyai perbedaan. Dan sampai kapanpun mungkin tetap akan beda. Tapi perbedaan itulah yang bisa membuat saya semakin memahami istri saya memahami saya. Sama-sama menaruh pikiran perasaan Kristus. Kalau salah yang cepat minta maaf. Bahkan ketika dianggap salah ya minta maaf. Terus rela berkorban. Jadi ya nggak pernah berantem lagi. Kalau konflik mah tetap ada. Berantem mah enggak. Nah, ingat komunikasi itu, kalimat itu pengaruhnya 10%, intonasi itu 30%, mimik muka itu 60%. Banyak orang kan ngomong gini, aku ngomongnya biasa Pak. Iya, kau ngomong biasa, tapi mimik mukamu itu sengak banget. Mimik mukamu tuh nggak seneng banget kelihatannya. Dan aku nggak suka lihat muka seperti itu. Terus, pakailah kalimat yang bijak walaupun pengaruhnya cuma 10%. Pakailah kata-kata yang membangun, bukan meruntuhkan. Pakailah kata-kata yang menenteramkan, bukan menyerang. Terus intonasi, ini bukan soal suku mana Anda. Karena buktinya dengan orang yang Anda punya kepentingan, Anda bisa lembut. Kalau pendeta dengan jemaat bisa lembut. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Atau kalau produsen dengan konsumen, ngomongnya bisa lembut. Pak, ini produknya loh. Ini sangat-sangat menarik promonya loh. Ada banyak bonus. Nah, bisa kok ternyata. Nah, bukan soal bisa nggak bisa, mau nggak mau. Jadi sebagai penutup ya saya katakan gini, memang dibutuhkan waktu dan komitmen serta konsistensi untuk saling memahami sehingga semakin memahami satu dengan yang lain untuk mencapai kesepakatan. Jadi memang dibutuhkan waktu. Tapi fondasinya ya taruhlah pikiran dan perasaan Kristus dulu dalam hidup kita. Dan bukan hanya untuk satu poin ini.
untuk seluruh aspek hidup kita. Taruhlah pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Oke, saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap kita. Dan kita menjadi orang-orang yang hidup ini rasanya, aduh, lega banget. Luar biasa. Oke, terima kasih Pastor. Tapi saya tertarik dengan ungkapan yang tadi Pastor sampaikan mengenai kata keseimbangan, Pastor. Nah, keseimbangan apa yang bisa mencapai satu kesepakatan? Karena kayaknya kata keseimbangan tuh kayaknya masih agak belum familiar ya, gitu loh. Kalau komunikasi biasanya sudah familiar. Tapi kalau kata keseimbangan itu kayaknya saya baru-baru istilahnya untuk mencapai kesepakatan, langkah-langkahnya ini saya baru dengar. Nah, keseimbangan yang seperti apa, Pastor, pertanyaannya untuk mencapai satu kesepakatan? Terima kasih. Ya, dalam hidup ini kan selalu ada dua hal. Ada besar kecil, ada siang malam, ada tinggi rendah. Nah, ada doa dan bekerja. Antara doa dan kerja harus seimbang. Dalam artian begini, ada prinsip yang saya katakan ini, doa tanpa usaha itu bohong. Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Jadi antara doa dan bekerja itu harus seimbang. Atau gini, kalau kita mau hidup sehat, hidup kita juga harus seimbang. Antara yang kita makan dan yang kita keluarkan itu harus seimbang. Nah, jadi berbicara tentang keseimbangan itu dalam hidup ini kan selalu ada dua hal. Pakai iman dan hikmat. Antara iman dan hikmat kan sering jadi benturan nggak? Yang satu ngotot, nggak boleh pakai iman. Yang satu ngomong, nggak bisa pakai hikmat. Waktu awal-awal pandemi kan gereja sempat berantem ribut kan. Yang satu ngomong pakai iman, tetap buka. Yang satu ngomong, kita pakai hikmat. Nah, nggak seimbang, antara iman dan hikmatnya harus seimbang penggunaannya. Sebenarnya saya mau katakan gini, antara iman dan hikmat itu nggak boleh bertabrakan. Nah, kalau iman sampai hikmat itu tabrakan, dipertanyakan dasarnya. Dasar iman kita apa? Firman. Dasar hikmat kita apa? Firman. Nah, masa dasarnya sama-sama firman terus tabrakan? Kecuali dasar iman itu karena pengalaman. Terus dasar hikmat itu pengetahuan tentang Alkitab. Nah, itulah yang bisa bikin tabrakan. Nah, antara iman dan hikmat kita harus seimbang. Antara doa dan bekerja itu harus seimbang. Nah, tidak semua sembuh. Ya, saya percaya kuasa iman. Tapi jaga kesehatan dong. Sudah tahu tekanan darah sudah tinggi, makan sate kambing, gulai kambing, pakai iman, didoain. Emangnya doa menghilangkan unsur-unsur yang membuat tekanan darah kita naik? Enggak. Nah, jadi keseimbangan itu dalam hal itu. Dalam hidup ini ada banyak hal yang harus kita lakukan dengan seimbang. Nggak boleh jadi ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Enggak. Mau ekstrim kanan, mau ekstrim kiri itu nggak benar. Kita ini harus seimbang. Nah, tuntunannya firman seperti itu. Jadi keseimbangan dalam konteks seperti itu. Tapi dalam komunikasi seimbang itu tadi. Yang satu ngomong, yang satu diam lah. Gantian saya ngomong, situ yang diam. Coba kalau saya lagi ngomong, terus Anita juga ngomong, bingung orang dengerinnya. Nah, seperti itu seimbang namanya. Oke, terima kasih Pastor atas pencerahannya pada siang hari ini. Tanpa terasa kita sudah mendekati akhir penghujung 60 menit ya bersama dengan Pastor Heri Ong. Terima kasih pencerahannya ya.
yang memberkati kita semua bahwa kesepakatan itu pasti dan mungkin dan pasti akan terjadi jika kita menaruh berpikir dengan pikiran Kristus ya Pastor ya. Semoga pemirsa dimanapun Anda yang melihat melalui YouTube channel pada pagi hari ini dan juga yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini boleh mendapatkan berkat yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Akhir kata, program Pilih Tanpa Satu tidak hanya di sharing firman, tapi masih ada Star Generation nanti jam 3 sore dan juga ada Light Generation setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11. Jangan lupa Bapak Ibu like YouTube channel kami di Pilih Tanpa Satu, subscribe, komen, dan share. Itulah bentuk kepedulian Anda kepada pelayanan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Heri atas pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta dengan hormat sekali lagi Pastor Heri berdoa untuk acara kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa kepadamu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu yang didengar oleh setiap telinga hari ini menjadi sebuah kebenaran yang memerdekakan setiap yang mendengar. Roh Kudus tolong untuk kami memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, sehingga kami mau dibentuk, kami mau diajar, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Biarlah kerajaan-Mu datang melalui hidup kami, dan melalui hidup kami Engkau dipermuliakan. Aku bersyukur, berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.